Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar matematika, yaitu mengenai jarak titik ke bidang. Disimak video Ibu berikut ini ya. Nah, materi hari ini itu Ibu melanjutkan contoh soal yang Ibu jelaskan pada pertemuan tatap muka sebelumnya. Jadi contoh soalnya hari ini nomor 2. Nah, sekarang Ibu bacakan dulu. Diketahui kubus ABCDFGH dia punya rusuk 12 cm. Kita menentukan jarak titik A ke bidang BDE. Nah, gimana mengetahui jaraknya? Itu langkah pertama, karena di sini tidak ada kubusnya. Seperti biasa kita gambar dulu kubusnya dan kita beri nama. Nah, ini sudah Ibu gambar kubusnya. Sekarang kita kasih nama kubusnya ABCDFGH. Seperti biasa kita mulai dari bawah ya. Harus berurutan A, B, C, D. Berarti naiknya dari sini E, F, G, H. Oke, nah sekarang sudah ada kubusnya pakai nama. Rusuknya 12, berarti di sini 12 dan semua rusuknya yang lain itu juga 12 cm. Kita mau menentukan jarak titik A ke bidang apa nih? Ke bidang BDE. BDE. Nah, selanjutnya sama kayak sebelumnya, kita cari dulu titik A. Titik A di mana? Titik A di sini nih, Ibu kasih dulu berarti di sini. Terus bidang BDE, BDE yang mana? Kita cari dulu. BDE. Oh, yang itu. Berarti Ibu gambar aja ya BDE-nya, bidangnya biar kelihatan. Nah, ini sudah ada nih bidangnya, bidang BDE. Sekarang sama kayak semalam, kita cek satu-satu. Berarti A ke B lo dulu. Berarti A, sorry Ibu salah spidol. A ke B. A ke B. Berarti kan garis AB ke bidang BDE. Garis AB ke bidang BDE ini dia tegak lurus kada? Berarti kan bidangnya kayak gini, miring. Garisnya kan di bawah sini. Berartinya kada tegak lurus loh. Berarti ini tidak. Ibu singkat aja, tidak tegak lurus. Kalau A ke D, Pang. Berarti garis AD kita cari. Garis AD mana? Garis AD yang di sini. Nah, garis AD di sini tegak lurus kada dengan bidang BDE? Nah, tidak juga kan? Berarti tidak tegak lurus. Kalau A terakhir ke E. A, E. Berarti kan satunya berdiri, tapi bidangnya mereng. Berarti sudah jelas dia juga tidak tegak lurus. Nah, gimana caranya? Berarti kan kita ambil di tengah-tengahnya, sama kayak kemarin. Kalau kemarin itu kita mengambilnya yang sebidang, karena bidangnya itu rata. Bidangnya rata. Nah, terus titiknya kan ada di bawah, kemarin itu sama. Jadi kita ambil di bawah. Kalau yang ini, bidang BDE ini dia miring. Jadi kita mengambil titik tengahnya tuh bukan di garis BD sini, karena dia tidak tegak lurus. Berarti kita mengambil di tengah-tengah bidang atau di tengah-tengah segitiga BDE. Ini misalkan aja karena Ibu kada tahu tepatnya titik tengahnya tuh di mana, berarti anggap aja di daerah sinilah. Nah, berarti di sini Ibu kasih nama tuh dia, misalkan kita kasih nama dia adalah si P. Nah, berarti si AP itulah yang akan kita cari jaraknya. Nih Ibu kasih garis. Nah, berarti yang ini si AP. Nah, ini berarti yang kita cari jaraknya. Bagaimana mencari jaraknya? Berarti sama, langkah selanjutnya sudah dapat garis yang tegak lurus yaitu AP yang kita cari. Baru kita cari segitiga yang mana yang bisa kita gunakan untuk mencari jaraknya, nilai jaraknya. Nah, di sini kalau kita langsung mengambil segitiga AP, misal pakai APE, kita kada tahunya tegak lurus atau kada, lo bingung. Atau misalkan APB kayaknya tuh kada segitiga siku-siku. Nah, jadi sekira lebih mudah itu yang jelas-jelas dia adalah segitiga siku-siku. Ibu ambil aja misalkan di sini kan, di antara BD di sini kan titik tengahnya di sini. Nah, titik tengahnya di sini misalnya Ibu beri nama S. Nah, berarti seandainya Ibu tarik garis dari S
KE, dia pasti melewati titik P, karena titik P itu kan di tengah-tengahnya tadi. Nah, berarti Ibu ambil segitiganya, yaitu segitiga ASE. Nah, Ibu gambarkanlah biar lebih mudah. Nah, ini yang Ibu maksud segitiganya sudah Ibu gambar, yaitu segitiga ASE. Di sini ya, ini sengaja kada Ibu tambahi gambar lagi ASE biar kada membingungkan. Ya ini. Nah, P-nya di mana? P-nya kan kalau kita tarik garis sini ke sini, dia melewati garis ES, melewati garis ES. Nah, berarti dia misalkan di sini. Sinilah. Dia tuh naklah kada mesti kada di tengah-tengah si ES. Kada di tengah-tengah sini, tapi dia agak lebih ke bawah sedikit. Nanti Ibu jelaskan kenapa begitu. Berarti yang ini nih yang kita cari. Si EP, warna yang biru biar kelihatan. Si AP maksud Ibu. Nah, berarti ini nih yang kita cari. Si yang bergaris warna biru. Nah, sini ASE yang kita cari adalah si AP. Kalau digambarkan segitiganya adalah yang ini. Nah, sekarang kita cari sisi-sisinya dulu. Si AE. AE berapa nih? AE kan adalah rusuk. Rusuknya adalah 12. Oke. Terus AS. Nah, AS nih di sini. S ini kan dia adalah titik tengah diagonal AC. Nah, berarti AS adalah, Ibu langsung aja gini lah, kada usah Ibu tulis. AC kan berarti rusuknya adalah 12. Berarti 12 akar 2. Berarti AS ini kan setengahnya. Berarti AS adalah setengah dari rusuk AC. Akar 2. Berarti setengah dikali 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2. Berarti dapat nih AS di sini adalah 6 akar 2. Oke. Terus ES berapa? ES belum tahu ya. Berarti kita cari gimana mencarinya? Kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, sekarang di sini ya Ibu tulis ya. Nah, kita mau mencari ES dulu. ES kuadrat sama dengan ES ini kan sisi miring, siku-sikunya di A. Berarti kemarin ditambahkan sisi yang lain, ditambahkan dengan sisi yang lain. Berarti langsung aja AE dikuadratkan ditambah dengan sisi yang lain adalah AS kuadrat. Sama dengan AE-nya berapa? AE-nya adalah 12 dikuadratkan ditambah AS-nya adalah 6 akar 2 dikuadratkan. Kita hitung. 12 dikuadratkan adalah 144 ditambah 6 dikuadratkan 36. 36 kali 2 72. Dijumlahkan adalah 216. Nah, ini kan masih ES. Berarti ES sama dengan akar dari 216. Akar dari 216 itu 36 kali 6. Oke, 36 kali 6. Titik aja ya. 36 kali 6. Nah, berarti sudah dapat nih 36 itu kan 6 akar 6. Berarti dapat ES-nya adalah 6 akar 6. Berarti dari E sampai ke S itu adalah 6 akar 6. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita tinggal mencari panjang AP. Nah, kalau mencari AP itu sebenarnya ada banyak cara untuk menemukan AP. Bisa pakai Pitagoras, bisa pakai perbandingan, terus dan lain-lain. Tapi di sini Ibu hanya menjelaskan cara yang tercepat dan termudah saja. Nah, di sini kalau mau mencari AP itu ada rumusnya. Nah, rumusnya adalah itu kaki dibagi dengan miring. Nah, yang mana maksudnya kaki-kaki miring? Ini kan segitiga siku-siku lo AES. Nah, yang miring itu sudah jelas adalah ES. Berarti kakinya selain miring, berarti kakinya adalah AE dan juga AS. Dapat ini rumus untuk mencari si AP. Nah, tapi
rumus ini hanya berlaku dengan syarat bahwa si A dan P-nya ini adalah siku-siku. Jadi kan kita mencari AP, tapi di A dan di P-nya itu adalah siku-siku. Jadi di sini siku-siku, nah di sini siku-siku juga di P-nya. Nah, baru kita bisa menggunakan rumus kaki dikali miring. Nah, jadi ini langsung aja lah kita kerjakan di samping sini. Nah, kakinya yang mana? 12. Oke, dikalikan dengan yang lain adalah 6 akar 2. Dibagi dengan miringnya adalah 6 akar 6. Sama dengan, ini kan 6 dan 6 habis loh, 6 bagi 6 1. Berarti tersisa 12 akar 12 akar 2. 12 dikali akar 2 berarti 12 akar 2 dibagi dengan tersisa adalah akar 6. Nah, ini kan kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawannya adalah akar 6 per akar 6. Jadi mengikuti yang penyebutnya di bawah. Ini ke sini lagi Ibu bagi papan tulisnya. Sama dengan 12 akar 2 dikali akar 6 adalah 12 akar 2 dikali 6 adalah 12. Langsung aja. Akar 6 dikali akar 6 adalah 6. Sama dengan, ini bisa nih 12 bagi 6 adalah 2. Berarti 2 akar 12. Ini kan habis nih, berarti 2 bagi 1. Berarti ini karena 2 akar 12 di dalam akar ini kan bisa kita sederhanakan tuh. Masih kawa dirubah menjadi angka berapa dikali angka berapa, salah satu angkanya itu bisa diakarkan. Berarti 4 dikali 3 ya loh. Nah, berarti 2 ini tetap kita tulis dikali dengan akar 4, nilainya adalah 2. Dari tersisa akar 3. Berarti 2 dikali 2 adalah 4 akar 3. Nah, ketemu sudah jawabannya. Berarti jarak ke bidang BDE itu diwakili oleh AP, yaitu 4 akar 3 jawabannya. Oke, ini sekedar informasi bahwa tadi kan Ibu sampaikan di awal, titik P yang ada di sini dia tidak berada di tengah-tengah garis SE. Nah, kenapa di sini kan Ibu menggambar nih titik P-nya nih ada di tengah-tengah ES, tapi agak ke bawah, agak mendekati si titik S, karena ini ada sebenarnya konsepnya di awal. Itu nih kan segitiganya untuk EDS, EDB, itu kan dia sama sisi. Nah, jadi titik tengah yang dimaksud di P nih bukan tepat di tengah sini, pasti di tengah. Ada dia tuh kayak ini maksudnya. Nah, di sini namanya gini dulu, di sini di sini A, di sini D B. Nah, ini kan ada DB nih. DB ini titik tengahnya yang mana di sini, ya lo. Nah, berarti Ibu tarik garis ke atas menuju sudut yang sudut di hadapannya. Nah, itu. Terus, ini kan ada pulang B. B ini tengah-tengahnya B, misalkan di sini. Ibu tarik pulang dari titik tengah ini ke sudut yang ada di hadapannya, berarti di sini lo. Nah, terus sekarang yang DE nih titik tengahnya misalkan di sini. Berarti Ibu tarik lagi ke ujung sini. Nah, titik tengah si P yang ada di sini yang kita maksud, tujuan kita itu dia berada di titik potong pertemuan garis baginya, garis bagi segitiganya. Berarti di sini P-nya. Nah, ini dengan ketentuan, sudah pasti ketentuannya lah pada segitiga sama sisi perbandingannya, yang di sini adalah 2, di sini 1. Jadi yang bagian bawah itu 1, bagian atas 3. Ini bukan 2 maksud Ibu. Ini bukan 2 cm, bukan 1 cm, tapi perbandingannya naklah. Jadi misalkan di sini 2, berarti yang di atas ini 2 kali lipatnya. Bila di sini 2, berarti 2 kali lipatnya dari 2 adalah 4. Berarti di sini ke sini 2, di sini ke sini 4. Nah, ini sudah ketentuannya. Jadi kalau misalkan Kena menggambar, mencari sama seperti ini, jangan pian menggambar garis AP itu Kena di tengah-tengah ES di sini, tapi harus lebih panjang yang bagian EP ini, harus yang bagian atas lebih panjang daripada yang bagian bawah. Kenapa? Karena konsepnya di sini tadi. Nah, mungkin itu aja sekedar informasi biar tidak penasaran dan tidak salah lah.
Itu tadi video penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.